Tidak bolehkah kita mencari uang? Tidak bolehkah kita mempersiapkan masa depan? Tetapi dalam bacaan pertama dikatakan sia-sia. Ya, sia-sia kalau kita hanya mengurus masa sekarang saja, memuaskan diri pada masa sekarang, tetapi lupa mempersiapkan masa depan. Karena sebagian besar apa yang kita persiapkan sekarang ini tidak terpakai. Kita hemat-hemat setengah mati, tetapi nanti orang lain yang memakainya. Berapa banyak orang yang ketika muda bercita-cita mau punya banyak uang supaya bisa makan enak, supaya bisa keliling dunia, supaya bisa membangun keluarga yang bahagia. Sudahkah terjadi? Mungkin terjadi. Apakah uang itu tidak berlebih? Mungkin berlebih. Tapi seringkali orang setelah uang banyak mulai mau makan-makan enak, tapi penyakit sudah banyak, tidak bisa makan enak. Karena selama ini mungkin merusak tubuhnya dengan tidak berolahraga, makan makanan yang tidak sehat, asal kenyang saja. Maka ketika usia sudah meningkat, kemampuan untuk mencerna makanan enak menjadi berkurang. Karena itu punya uang banyak ya percuma, dilarang sana sini juga. Tidak sedikit orang tua yang hari Minggu dibawa anaknya ke restoran. Papa boleh makan apa saja, boleh pesan apa saja. Wah, hatinya berbunga-bunga. Karena apa? Karena hari biasa tidak pernah diajak, dikunjungi saja tidak, disapa saja tidak. Ini hari Minggu dibawa jalan-jalan, masuk restoran lagi, apa saja boleh pesan. Luar biasa. Mulailah dia memesan lobster goreng, kaubat, wah, tukar, woi, semua barang-barang yang bergizi. Ketika dia mau ngambil, woi, tidak boleh pak, itu kolesterol. Wih, ditarik lagi tangannya, kecewa. Ya sudahlah, mungkin yang lain boleh. Coba ambil yang lain, itu tidak boleh pak, asam urat. Wah, tarik lagi. Itu tidak boleh pak, diabetes. Akhirnya apa? Dia tidak bisa makan, dia cuma begini-begini saja. Lalu dia cuma makan apa? Makan sedikit nasi putih sama sayuran. Padahal yang lain dia yang pesan. Mereka yang makan dengan gembira. Pulang ke rumah dia katakan, percuma ikut makan-makan. Sudah pesan banyak-banyak, tidak boleh makan juga. Lain kali tidak lagi lah. Maunya gembira malah sakit hati. Keksim. Boleh tidak sih makan? Boleh. Dan dia punya hak makan ke orang tua kita. Tapi secukupnya. Jangan apa-apa dilarang, kasihlah. Saya ingat mama saya, umur 86, wih masih suka sekali makan samcan. Itu babi yang 3 lapis. Ada kulit, ada lemak, ada dagingnya, di bawah lemak lagi. Bukan 3 lapis lagi, 5 lapis itu. Kalau dilarang dia katakan, kenapa melarang saya? Kamu tunggu sampai saya mati cuma makan lilin dan bunga saja. Kan waktu mati makan lilin dan bunga saja, lain tidak boleh. Kita orang Katolik kan tidak boleh bawa kaki babi, ikan bakar atau apa ke kuburan, kan tidak boleh kita. Kita persembahkan lilin juga. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada kita bahwa orang tua yang meninggal ini dia pernah bernyala bagi kita, mengorbankan dirinya dan memberikan cahaya kepada kita. Maka kita yang berdoa pun harus belajar seperti dia. Nanti juga bernyala bagi orang lain, mengorbankan diri. Itulah makna lilin. Memberikan bunga apa? Artinya orang tua kita sudah memberikan hal-hal yang terbaik, yang terindah untuk kita. Maka kita beri dia juga, meskipun dia tidak bisa menikmati lagi. Tapi bunga itu sebenarnya untuk mengingatkan pada kita bahwa kita pun harus berusaha menjadi yang terbaik bagi orang lain. Ini ada loh orang yang ke kuburan cari bunga yang semurah-murahnya. Kalau perlu petik di kebun tetangga. Di mana segi pengorbanannya? Saya tidak lihat itu. Kalau dia sudah berbuat seperti itu, apakah mungkin dalam kehidupan sehari-hari dia berkorban bagi orang lain juga, menjadi bunga bagi orang lain? Ada juga mungkin mengambil bunga orang lain. Kopingho mengatakan Jai Hua Cat. Yang pernah baca Kopingho tahu apa itu ya? Saya tidak jelaskan di sini.
Yang tidak tahu boleh tanya sama yang tahu. Jadi boleh tidak kumpul harta? Boleh saja. Tapi jangan sampai harta itu menjadi sia-sia. Hanya kita pakai sendiri, tidak berguna bagi orang lain. Terkadang ada orang yang sudah tidak mau memberi kepada orang miskin, komentarnya macam-macam lagi. Kasian loh. Dia sudah miskin, sudah susah, kau kasih komentar buruk lagi sama dia. Nolong tidak? Komentar iya. Apa yang kau buat? Hanya komentar saja, nggak ada gunanya. Kan lebih baik dia masih sehat, dia pergi bekerja lah. Oke. Mungkin dia sudah berusaha cari pekerjaan dan tidak dapat. Engkau yang ngomong ini, mau tidak kasih dia kerja? Jangan deh, repot. Ya sudah, jangan banyak ngomong. Ada banyak orang sudah tidak kasih, banyak ngomong lagi. Jadi sia-sia kalau kita menggunakan hanya untuk diri kita sendiri. Maka dalam Injil hari ini ada orang datang pada Yesus. Yesus, tolonglah, katakan kepada saudaranya untuk membagi harta dengan saya. Saudara dia maksudnya. Yesus katakan, siapa yang mengangkat saya menjadi hakim atau penengah bagi kamu yang berebut harta itu? Di Jakarta ada tradisi demikian. Saya tidak tahu di Medan ada tidak. Kalau orang tua meninggal, kalau anak masih belum beres dengan harta warisan, masih berantem gara-gara warisan, maka peti jenazahnya tidak boleh ditutup. Saya pernah datang, mau tutup peti. Doa selesai nih, waktunya tutup. Ada yang datang pada saya, pastor, belum boleh tutup. Kenapa? Mereka masih ribut soal warisan. Oh gitu ya, ya sudah saya pulang saja. Saya pulang loh. Dan saya dengar seminggu kemudian belum tutup. Bisa bayangkan tidak? Mungkin akhirnya tutup juga ya. Tapi belum selesai urusan warisan. Warisan menjadi lebih penting daripada mengurus orang tua yang meninggal. Sikap apa itu? Maka Yesus katakan jangan terlalu ribut dengan urusan harta. Tapi ada satu hal yang lebih penting. Kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Persiapkanlah diri, itu jauh lebih penting. Harta sebanyak apapun juga, tidak ada seorang pun bisa mengatakan, Tuhan karena harta saya masih banyak, belum pakai semua, tunggu dong, jangan panggil saya. Ada oma-oma umur 100 tahun, tetap hidup saja. Orang tanya, Oma, apa resepnya? Kok panjang umur, kok tidak mati-mati? Dia bilang, saya budek. Apa hubungannya? Tiap kali malaikat maut datang memanggil saya tidak dengar. Pura-pura tidak dengar pun, kalau kita dipanggil tetap harus pergi. Jadi daripada kita sibuk urus harta di dunia, siapkanlah diri kita juga. Berbuat amal lah. Ada banyak kesempatan berbuat amal. Kalau kita tidak mau, ya sudah, kehilangan kesempatan. Yang memberikan kesempatan tidak rugi, tapi yang kehilangan jelas rugi. Anda katakan, enggak apa-apa, itu uang saya sendiri, urusan saya sendiri, kok saya bisa rugi? Rugi, karena kesempatan berlalu dan tidak mungkin kembali lagi. Dalam cerita tadi itu, hai orang bodoh, meskipun kau sudah sediakan harta begitu banyak, tapi malam ini juga aku memanggil engkau kembali. Apakah kau bisa menolak? Jadi marilah kita bijak. Harta dititipkan kepada kita. Kita adalah pemegang titipan. Karena dititipkan untuk dipakai untuk berbuat baik, pakailah untuk berbuat baik. Tapi Tuhan masih berbaik hati, meskipun titipan untuk berbuat baik bagi orang lain, tapi kita pun boleh ikut menyicipinya. Jangan sampai menyicipinya lebih banyak, bagi ke orang miskin lebih sedikit. Hati-hati. Anda tahu kenapa tukang masak bodinya besar-besar? Karena terlalu banyak menyicipi. Setiap masakan dicicipi. Kalau cicipi 1 sendok tidak apa-apa lah. Ini cicipi 2 mangkok ya. Nyicip apa lagi itu namanya? Selesai dia masak macam-macam, hidangkan. Semua orang makan dengan sukacita. Kok ibu tidak makan? Kok bapak tidak makan? Sudah kenyang saya. Tukang masak kan memang tidak bisa makan banyak. Padahal di dapur sudah banyak dia makan. Itu bukan menyicipi lagi.
Sama, ketika kita dititipi kepintaran, kebijaksanaan, harta, dan kuasa, itu harus digunakan untuk orang lain. Bukan dicicipi sendiri dan dihabiskan. Semoga kita mampu menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Allah seperti sabda Yesus pada hari ini. Amin.